Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Riswanto, Pak Ishak, Bu Rifa. Mungkin pertama-tama saya ingin mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenan dan izinnya. Alhamdulillah kita bisa kembali dengan Pak Riswanto, ketemu lagi. Dan kali ini Pak Riswanto dapat satu lagi nih narasumber baru nih Pak, dengan Pak Ishak ya, khususnya di bidang kepabeanan nanti. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga nih kepada Pak Riswanto untuk sekian kalinya mempercayakan kepada LMKN Training untuk bisa mencari tahu mengenai pengetahuan, ilmu, dan wawasan. Kali ini bidangnya yang ingin diketahui adalah mengenai kepabeanan ya Pak Ishak, Pak Riz ya. Masih mendengar Pak Riz suara saya? Pak Riswanto mendengar? Mendengar Pak, tadi saya ganti menggunakan earphone. apa namanya? Earphone tapi feedback, jadi nggak jadi. Saya pakai suara laptop aja Pak. Kali ini bidangnya materi atau topik yang ingin dibahas adalah mengenai kepabeanan. Jadi nanti instruktur kita adalah Pak Ishak Prapta Utama, SEMM. Nah, beliau saat ini sebagai konsultan Pak di bidang kepabeanan dan handling charge di pelabuhan, ya, kemudian biaya untuk kontainernya dan lain sebagainya, ya, gitu. Itu kita harus hitung supaya kita bisa jualan dengan untung. Gitu. Oke, nah barulah kalau kita sudah semuanya oke, kita sudah dapat kontrak, kita bisa melakukan ekspor, ya. Nah, ekspor barang. Nah, untuk melakukan ekspor barang ini kita wajib membuat namanya PEB nanti ya, pemberitahuan ekspor barang. Ya, nah ini yang kita pelajarin mengenai ekspor barang secara kepabeanan. Ya. Nah di sini apa yang kita pelajarin ada tata laksana ekspor, barang yang dikenakan biaya keluar dan penghitungannya, pemberitahuan bidang kepabeanan di bidang ekspor ya. Nah kalau biaya keluar ini hanya sedikit ya, barang yang biaya keluar sampai saat ini yang baru ada 5. Ya. Nah ini aturannya, dasar hukumnya mengenai ekspor ya. Sebenarnya ekspor ini kalau di Indonesia Pak ya seluruh dunia sebenarnya ya, itu dari sisi kepabeanan itu tidak terlalu ketat. Gitu ya. Karena ekspor ini kan menghasilkan devisa. Ya, karena ekspor itu menghasilkan devisa, jadi pemerintah itu biasanya jarang meriksa-meriksa ya. Gitu. Jarang meriksa-meriksa. Jadi lebih longgar dibandingkan impor. Ya. Kalau impor itu ketat banget. Ya, karena tadi setiap barang impor itu pasti dipungut bea masuk. Kalau barang ekspor itu dapat dipungut bea keluar, bahasanya gitu ya. Kalau bahasa hukumnya dapat dipungut bea keluar, tapi kalau ekspor pasti dipungut bea masuk. Nah, karena ekspornya juga menghasilkan devisa, jadi dia tidak terlalu ketat, gitu Pak. Ya. Nah, ini aturannya tentang ekspor. Ya, tanya Pak Ishak boleh? Ya, silakan Pak. Monggo. Kalau ekspor itu yang terkait sama pajak kan? Misal 15.000. Di sini kurs adalah nilai tukar mata uang, di sini adalah kurs pajak ya, atau NDPPM, nilai dasar perhitungan bea masuk, yang keluar setiap hari Rabu. Nah, kalau yang spesifik gimana? Tarif bea keluar spesifik dikali jumlah barang dikali nilai tukar mata uang. Ya, tarif bea keluarnya misal 100 ya per metric ton, kali jumlah barangnya 1000, 100 kali 1000 ton. Ya, 100 di sini $100 ya, dikalikan kurs pajaknya atau nilai tukar mata uang. Nah, ini dikasih contoh ya. Ekspor TX mengekspor 20.000 square feet ya. Wet blue ya. Dengan harga 2,6 per square feet. Tarif biaya keluarnya adalah 15.000, terus pajaknya 10.000. Berapa biaya keluar yang dibayar? Nah, gampangnya.
15% dikali 20.000 square feet dikali 2,6 dikali 10.000. Dapatlah biaya keluarnya 78 juta. Susah dicari saat ini gitu ya. Karena kalau kami kan anak usaha BUMN yang bergerak, NIB-nya nggak punya gitu, nggak punya impor. Oh gitu. Iya, kami kan bengkel pesawat sama Pusdiklat. Nah, kalau produk atau apa yang mau apa namanya? Nah, kemarin yang konsepnya Pak Ishak yang reimpor Pak, malah sedikit bisa, karena kan pesawat dari luar masuk ke dalam, kita servis, perbaiki, kirim keluar lagi. Gitu. Oh, itu impor sementara Pak, bukan reimpor. Oh, itu impor sementara ya? Iya. Iya, paling itu yang impornya. Iya, nanti ada di sini Pak, impor sementara. Jadi sebelum kita masuk ke materi, seperti saya jelaskan kemarin, impor itu kalau dari pergerakan barangnya secara garis besar ada 3 ya. Ada impor biasa, atau sering kalau bahasa hukumnya impor itu dipakai. Ini kalau kita beli barang ya, dari luar masuk ke Indonesia ya udah selesai gitu ya. Itu tidak tidak ada perpindahan lagi gitu. Jadi dari luar kita beli barang, kita pakai sendiri bisa, kita jual lagi bisa, kita barangnya kita proses lagi, kita olah lagi bisa. Nah, itu impor biasa atau impor itu dipakai. Kemudian ada impor sementara tadi, yang misalnya Bapak servis pesawat nih dari luar nih, datang ke Indonesia ya, dari Filipina, dari Bangladesh kah, atau dari India kah, yang masih pakai pesawat tua gitu ya, yang Twin Otter atau yang Fokker, atau apalagi yang tua itu ya, yang pesawat-pesawat tua. Nah, DAS mungkin ya, DAS. Nah, bisa nanti dari luar masuk ke Indonesia, diservis di sini, ada perbaikan, ada tambahan spare part dan sebagainya. Kemudian dibawa keluar sementara ya. Jadi tadi kan udah ada impor untuk dipakai atau impor yang biasa. Sekarang kita masuk ke impor sementara. Nah, ini dasar hukumnya ya. Pasal 10D Undang-Undang itu tentang impor sementara. Kemudian ada Perpres tentang Revised Kyoto Convention. Kemudian ada Convention on Temporary Admission. Jadi temporary admission impor sementara ya. Kemudian PMK-nya 178 2017 tentang impor sementara sama Per 02 2018 tentang impor sementara. Nah, yang kita bahas ini impor sementara yang biasa ya. Tadi kan saya cerita impor sementara itu ada 5 ya. Kita nggak bahas satu-satu mengenai detailnya untuk 5, tapi kita yang umum, karena umum ini sebenarnya udah melingkupi semua ya. Itu cuman ada perbedaan sedikit aja dibandingkan sama yang lain. Saya dikasih tadinya minta tata laksana ekspor, plus impor. Alhamdulillah, mudah-mudahan menambah wawasan Pak. Walaupun sekarang. Terima kasih atas efek glowing-nya Pak. Siap. Iya, siap. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan untuk pertemuan ini, mungkin kita akhiri. Alhamdulillah Pak Ishak, terima kasih banyak ya sudah sama-sama Pak. Secara private dengan Pak Ariswanto. Pak Ariswanto juga terima kasih banyak Pak sudah mempercayakan kepada LMKN untuk yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan nggak kapok ya Pak ya. Siap, semoga apa yang didapat melalui sebagai fasilitatornya LMKN ini kami dengan Bu Rifa ya, mudah-mudahan mendatangkan manfaat buat Pak Riswanto, juga bisa nanti berbagi dengan teman-teman yang lainnya ya. Oke, dengan demikian, dengan mengucap alhamdulillah, mungkin saya ambil foto sesi dulu ya Pak ya, sekali lagi ya. Oh ya. Oke. Kebetulan masih seger-seger ini wajahnya. Oke, hitungan ketiga saya ambil. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Pak Riz, makasih banyak. Mohon maaf ya Pak. Pak Ishak. Terima kasih Pak Riz. Pak Ishak, makasih ya. Ya. Semoga sukses.
Amin. Sehat Insyaallah. selalu, Sehat Pak. selalu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sore. warahmatullahi. Ya, sore Pak, Bu. Izin. Terima kasih Faris. Ya, saya tinggal hubungan sama Bu Rifa ya. Siap. Siap, Pak. Ya. Terima kasih Pak Izin, Ishak. Pak.